Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ananda Rahmanto dengan NPM 202501500198, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kajian reflektif dengan judul Pendidikan Bermutu untuk Semua, Wujud Pendidikan yang Memanusiakan Manusia. Video ini membahas tentang pendidikan saat ini dikaitkan dengan konsep harkat dan martabat manusia atau HMM menurut Prayitno. Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini tengah berada dalam fase yang penting yang menentukan arah masa depan bangsa. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan kita masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sebagaimana diberitakan dalam acara Stadium General ke Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam atau PUI di Medan pada tanggal 15 Mei 2025 oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Atif Latiful Hayat menyampaikan visi pendidikan bermutu untuk semua. Visi ini berupaya untuk menjawab berbagai persoalan seperti kualitas guru, kesenjangan akses pendidikan, relevansi kurikulum, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Dari sini, saya akan mencoba mengkaji kembali bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan nilai harkat dan martabat manusia menurut pandangan Prayitno yang menyatakan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, takwa secara seimbang. Bila kita melihat pernyataan Wamendikbud, arah kebijakan pendidikan Indonesia saat ini menekankan pada 4 hal pokok. Yang pertama, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Yang kedua, penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga, pembelajaran yang adaptif dan bermakna. Serta yang keempat, pemerataan layanan pendidikan yang inklusif. Jika dikaitkan dengan konsep harkat dan martabat manusia, kebijakan ini sebenarnya sangat relevan. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang bermutu dan merata merupakan bentuk nyata dari usaha memanusiakan manusia. Yang pertama, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru mencerminkan penghargaan terhadap daya karya dan karya manusia. Guru yang sejahtera dan kompeten dapat mengajar dengan lebih tulus dan kreatif, sehingga peserta didik bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkembang secara emosional dan moral. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan penghormatan terhadap daya rasa dan harkat manusia. Ketika semua anak baik di perkotaan maupun di daerah 3T memperoleh fasilitas yang belajar yang layak, maka pendidikan menjadi alat pemerataan harkat, bukan alat diskriminasi sosial. Yang ketiga, pembelajaran adaptif bermakna adalah perwujudan dari daya cipta dan karsa, di mana setiap siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan potensi dan gaya belajarnya masing-masing. Ini mencerminkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu saja, melainkan proses pemanusiaan yang menghargai keunikan setiap individu. Yang keempat ada akses, inklusivitas, dan dukungan sosial budaya memperlihatkan pentingnya daya takwa, yakni kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan rasional, tetapi juga membangun keimanan, kepedulian sosial, dan nilai moral. Namun, di sisi lain, refleksi kritis dilakukan. Meskipun program pendidikan bermutu untuk semua terdengar ideal, implementasinya
masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketimpangan digital, keterbatasan anggaran di daerah, hingga kesiapan tenaga pendidikan dalam menerapkan pembelajaran adaptif. Artinya, semangat memanusiakan manusia dalam pendidikan masih belum sepenuhnya terwujud secara nyata di lapangan. Sebagai refleksi, arah pendidikan Indonesia yang menekankan mutu, pemerataan, dan inklusivitas sejatinya telah sejalan dengan nilai harkat dan martabat manusia menurut Prayitno. Namun, agar benar-benar memanusiakan manusia, pendidikan harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktiknya menumbuhkan keseimbangan antar cipta, rasa, karya, dan takwa. Pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek kognitif dan teknis saja, tetapi juga harus membentuk manusia yang beradab, berempati, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, visi pendidik bermutu untuk semua tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi jalan nyata menuju Indonesia yang berkarakter, berkeadilan, dan bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.